Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu terkait metode penggambaran fungsi linier dalam mata kuliah matematika, ekonomi, dan keuangan. Baik, penggambaran fungsi linier kita bisa menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama menggunakan cara daftar, kemudian yang kedua menggunakan cara matematis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah cara daftar. Cara daftar adalah yaitu dengan menghitung nilai Y dengan memasukkan nilai X ke dalam persamaan secara berurutan, seperti ilustrasi berikut. Jadi kita punya persamaan, kemudian nilai X-nya kita urutkan, kemudian kita masukkan nilai X yang berurutan ini ke dalam nilai Y secara satu persatu, sehingga menghasilkan nilai Y. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan cara matematis. Cara matematis yaitu dengan mencari perpotongan pada sumbu Y dan perpotongan pada sumbu X seperti ilustrasi berikut. Jadi kita mencari perpotongan yang pertama di sini perpotongan pada sumbu X dan kedua yaitu perpotongan pada sumbu Y. Kita akan bahas satu persatu mulai dari cara daftar. Baik, ini adalah cara daftar. Di sini kita bisa melihat kita memiliki persamaan Y sama dengan 6 plus 2X. Berarti kita urutkan nilai X dari 0 sampai dengan sesuai dengan kebutuhannya, misalkan 0 sampai dengan 7. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai X ke dalam persamaan sehingga menghasilkan nilai Y. Contoh yang pertama kita masukkan nilai X yaitu X sama dengan 0. Berarti ketika X sama dengan 0 maka Y sama dengan 6 plus 2 dikali nilai X yaitu 0. Sehingga menghasilkan nilai Y sama dengan 6. Itu artinya ketika X 0 maka Y-nya 6 atau kita memiliki titik koordinat yaitu 0 dan 6. Begitu seterusnya kita masukkan ketika X-nya 1, di sini kita bisa lihat hasilnya adalah 8. Kemudian ketika X-nya 2, hasilnya adalah 10. Dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, setelah kita memiliki titik-titik koordinat tadi, nah seperti yang muncul dalam tabel berikut, maka kita bisa dengan mudah menggambarkan titik-titik koordinat tadi yaitu dalam suatu kurva fungsi linier. Contoh di sini kita memiliki titik koordinat yang pertama yaitu 0 dan 6, kemudian koordinat yang kedua 1 dan 8, kemudian koordinat yang ketiga yaitu 2 dan 10, dan seterusnya. Sehingga dengan bantuan cara daftar akan sangat gampang sekali menggambarkan persamaan fungsi linier. Masih ada satu contoh lagi, contoh yang kedua di sini yaitu Y sama dengan 12 min 2X. Kita bisa melihat nilai koefisiennya negatif, berarti garisnya adalah garis yang negatif. Yaitu ketika X-nya sama dengan 0, berapakah nilai Y-nya? Kita masukkan sesuai dengan persamaannya, yaitu ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 12. Ketika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya adalah 10. Di mana Y sama dengan 12 min 2 dikali 1, yaitu hasilnya adalah 10. Dan seterusnya, ketika X-nya 2, maka Y-nya adalah 8. Setelah itu semua kita hitung, kita masukkan dalam persamaan, maka kita bisa memiliki titik-titik koordinatnya tadi. Kemudian titik koordinat tadi kita sajikan dalam bentuk gambar kurva di sini, sehingga kita bisa menghasilkan gambaran seperti ini. Yaitu kita bisa lihat titik koordinatnya, ketika X0 maka Y-nya 12, ketika X1 maka Y-nya 10, ketika X3 maka Y-nya 6, dan seterusnya. Misalkan di sini ketika X6 maka Y-nya sama dengan 10. Cara yang kedua yaitu menggunakan cara matematis. Cara matematis tidak perlu, salah satu keunggulan cara matematis adalah kita tidak perlu mengurutkan satu persatu, tapi kita hanya perlu mencari dua titik koordinat. Apakah itu? Yang pertama adalah titik koordinat yaitu yang berpotongan dengan sumbu X, kemudian titik koordinat di mana kurva berpotongan dengan sumbu Y. Yaitu dengan cara mencari cara yang pertama yaitu ketika X-nya sama dengan 0,
kemudian cara yang kedua yaitu dengan mencari ketika Y-nya sama dengan 0. Contoh di sini kita memiliki persamaan Y sama dengan 6 plus 2X. Maka berapakah nilai Y ketika X-nya sama dengan 0? Maka tinggal kita masukkan 0 dalam nilai X. Seperti contohnya di sini, 6 plus 2, X-nya sama dengan 0. Berarti 6 plus 2 di 2 kali 0 sama dengan 0, berarti nilai Y-nya adalah 6. Sehingga kita memiliki titik koordinat perpotongan sumbu Y terjadi pada koordinat yaitu 0 dan 6. Kemudian koordinat yang kedua yang akan kita cari dengan cara matematis adalah yaitu perpotongan garis pada sumbu X atau ketika nilai Y sama dengan 0. Nah, maka angka 0 ini kita masukkan saja dalam persamaan. Seperti contohnya di sini persamaan kita adalah Y sama dengan 6 plus 2X. Nah, maka 0 kita masukkan di sini yaitu 0 sama dengan 6 plus 2X. Maka tinggal kita olah secara matematis. 0, 6 ini kita pindah ke sisi kiri yaitu ke sisi 0. Kemudian 2X kita biarkan tetap di sini. Ya, sehingga muncul hasil yang berikutnya yaitu min 6 sama dengan 2X. Maka berapakah X? X adalah yaitu min 6 dibagi 2. Maka X sama dengan min 3. Maka dari hasil proses matematis ini kita bisa tentukan perpotongan sumbu X terjadi pada koordinat yaitu min 3 dan 0. Dengan kita memiliki dua titik koordinat, maka otomatis kita bisa menarik satu garis lurus atau satu garis fungsi linier. Sehingga kita bisa gambarkan di sini gambarannya yaitu koordinat yang pertama yaitu 0 dan 6, kemudian koordinat yang kedua yaitu min 3 dan 0. Contoh lain dari cara matematis, misalkan kita punya persamaan Y sama dengan 12 min 2X. Nah, maka sama seperti tadi, yang pertama adalah ketika X-nya sama dengan 0, maka 0 kita masukkan dalam persamaan seperti tertulis di sini. Y sama dengan min 12 min 2 dikali 0, maka hasilnya adalah perpotongan sumbu Y terjadi pada koordinat 0 dan 12. Kemudian perpotongan garis pada sumbu X terjadi yaitu ketika Y sama dengan 0. Maka kita tinggal masukkan ketika 0 sama dengan 12 min 2X yang artinya adalah perpotongan sumbu X terjadi pada koordinat 6 dan 0. Sehingga dengan dua titik koordinat ini kita bisa gambarkan satu kurva fungsi linier seperti ini. Ini perpotongan yang pertama di atas, kemudian perpotongan yang kedua terjadi di bawah. Seperti itu bagaimana proses penggambaran fungsi linier dengan cara daftar yang pertama, kemudian yang kedua dengan cara matematis. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.